kalau Mbak Siva main ke sana di depannya kawasan industri halal. Cuma dilalahnya kenapa ada pabrik miras? Ini saya pikir nih Pemda ini kecolongan ya. Banyak pertambangan tanda kutip liar begitu ya, yang memang terjadi terutama di wilayah selatan, Lebak, Pandeglang ini juga kadang membuat masalah. Izin lingkungannya nggak tuntas. Nah, akhirnya bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi masalah kan korban masyarakat. Nah, ini yang harus juga memang kita prioritaskan. Indonesia dengan potensi sumber daya yang demikian besar, tetapi kok masih masuk ke dalam kategori bukan kategori negara yang maju atau yang sejahtera gitu. Bahkan kita ini negara yang hutangnya cukup banyak. Pengawasan ini juga akan kita kuatkan, ya. Termasuk pengawasan terhadap proyek-proyek yang lainnya. Karena seringkali dengan lemahnya pengawasan, kita juga sering mendapatkan hasil-hasil pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifik. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, kita ketemu lagi ya di ruang DPRD Provinsi Banten nih. Tapi hari ini saya sudah bersama Bapak Gembong dari fraksi PKS. Selamat datang Bapak Gembong. Ya, Assalamualaikum Mbak Siva. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi sibuk banget nih ya kayaknya. Baru dilantik beberapa bulan nih. Biasalah, dinikmati aja. Reses ya kemarin ya? Iya, kemarin. Gimana Pak reses kemarin? Aspirasi-aspirasi dari masyarakat nih? Aspirasinya ya memang masih banyak yang seputar infrastruktur, pengangguran, iya kan, sampah gitu, kemudian kemacetan juga ada. Oke, gitu. Masih masalah mendasar lah ya, masalah yang itu aja sebetulnya. Ya. Yang nanti akan dicarikan solusinya, tentunya. Itu begitu. Sekarang itu di Komisi 4 ya? Saya Komisi 4. Itu kalau boleh tahu membidangi apa aja sih Komisi 4 itu? Komisi 4 ini membidangi infrastruktur. Pas banget berarti ya sama reses kemarin ya? Lingkungan hidup, ya, kemudian juga masalah perumahan pemukiman. Gitu. Oke. Itu untuk yang akan datang kira-kira fokusnya apa sih Pak? Untuk di Komisi 4 mau fokus ke aspek yang mana nih? Sepertinya infrastrukturnya juga masih berfokus kepada jalan lingkungan ya. Oh, jalan lingkungan. Karena memang kalau untuk jalan-jalan yang ini kan sudah hampir selesai ya, yang jalan-jalan yang provinsi yang besar. Berapa persen tuh Pak? Kemarin sih udah 90%. Cuma memang ada tambahan lagi. Jadi ada jalan-jalan kabupaten, kota yang ditingkatkan. Itu kabupaten kota di mana Pak? Menjadi jalan provinsi Banten. Pokoknya yang awalnya kewenangan kota kabupaten itu dinaikkan statusnya. Karena memang kita sadari juga memang kabupaten kota ini kan secara finansialnya, fiskalnya kemampuannya terbatas, sehingga kita dari provinsi membantu dengan meningkatkan jalan yang tadinya kewenangan kabupaten kota jadi provinsi. Itu kalau boleh tahu salah satunya kabupaten apa deh? Pandeglang kah gitu ya yang hampir semua ada ya. Hampir Kabupaten semua. Serang ada, Lebak ada, Pandeglang ada. Ya. Jadi benar-benar menyeluruh nih ya. Betul. Untuk jadi, infrastruktur. Ya karena kita melihat kabupaten kota ini secara fiskalnya kurang, sementara memang kebutuhan ya, jalan ini kan kebutuhan mendasar, ya kita support. Oke, jadi itu tadi ya, infrastruktur salah satunya yang akan menjadi fokus untuk Komisi 4 ke depannya. Ya. Ada lagi nggak Pak selain infrastruktur nih? Kalau isu lingkungan, isu lingkungan gimana? Lingkungan juga memang kan menjadi perhatian kita juga.
banyak apa namanya pertambangan tanda kutip liar begitu ya, yang memang terjadi terutama di wilayah selatan, Lebak, Pandeglang ini juga kadang membuat masalah. Jadi karena mereka apa namanya melakukan penambangan tidak ada izinnya begitu, banyak sekali itu ya. sehingga dampaknya apa? Dampaknya ya seperti banjir, longsor beberapa waktu yang lalu kan kita pernah lihat. Jadi memang masalah lingkungan ini menjadi sesuatu hal yang juga perlu kita perhatikan. Tapi emang langkah apa yang akan diambil untuk menanggulangi yang tadi itu, Pak? Iya tentunya. Kira-kira nih dari DPRD Provinsi Banten nih. Tentunya ya semua harus melalui prosedur yang benar, ya kan. Jadi jangan karena melihat hasil tambang ini kan menggiurkan. Iya betul. Harganya, ya kan. Nah ini pemerintah sebetulnya sudah membuat regulasi yang cukup ketat ya. Apalagi untuk mineral logam ya. Betul. Ataupun batu bara itu kan izinnya harus ke pusat. Mungkin kalau mineral bukan logam bisa di provinsi ya, izin galian C, pasir, tanah. Tapi kalau misalkan izinnya udah galiannya berbentuk logam ya, besi, nikel, apalagi emas gitu, kemudian termasuk batu bara itu izinnya harus ke pusat. Nah kadang-kadang memang sekarang kan sudah ada yang namanya OSS ya, perizinan yang tersentral di pusat. Tapi kan yang namanya izin lingkungan dan sebagainya tetap harus di wilayah. Nah kadang-kala yang sering terjadi itu izin lingkungannya nggak tuntas. Nah akhirnya bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi masalah kan korban masyarakat. Nah ini yang harus juga memang kita prioritaskan di 2025. Jadi apakah akan lebih mengetatkan dalam mengontrol? Tentu. Kita juga akan menguatkan pengawasan. Ini kan salah satu tugas dari Dewan ini kan melakukan pengawasan. Selain fungsi budgeting dan legislasi, maka pengawasan ini juga akan kita kuatkan, ya, termasuk pengawasan terhadap proyek-proyek yang lainnya. Karena seringkali dengan lemahnya pengawasan, kita juga sering mendapatkan hasil-hasil pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ini juga menjadi hal yang menjadi concernnya Komisi 4 ke depan. Oke, tadi ngomong-ngomong nih, tambang yang katanya menggiurkan, tapi ada lagi yang menggiurkan nih Pak. Apa tuh? Pabrik miras. Gimana nih tanggapan dari Pak Gembong terkait pabrik miras nih yang mau ditutup? Iya. Setuju nggak kira-kira? Saya setuju, sangat setuju. Gimana tanggapannya? Jadi kalau nggak salah yang di Kabupaten Serang ya? Iya. Iya, saya juga pernah dengar. Di dapil Bapak ya? Di dapil saya, betul. Jadi itu sebetulnya kawasan industri itu jelas-jelas terpampang di depannya kawasan industri halal. Kalau Mbak Siva main ke sana di depannya kawasan industri halal. Cuma dilalahnya kenapa ada pabrik miras? Ini saya pikir nih Pemda ini kecolongan ya. Artinya sudah jelas-jelas ini kawasan industri halal, kenapa ada pabrik miras di situ? Ya. Saya pikir sangat wajar para ulama marah gitu ya. Saya pun juga kecewa dengan adanya pabrik itu dan ya saya pun juga baru tahu ternyata PT Balaraja itu. Miras kemarin tuh namanya? Iya PT ada Balarajanya ya. Balaraja Barat Indonesia. Orang mikir kan PT Balaraja Barat Indonesia apa? Ternyata itu pabrik miras. Kaget kita ya. Ya saya sih berharap apalagi di wilayah Banten ya. Artinya begini, kita melihat dampak negatif dari miras itu kan luar biasa. Betul. Ya, nah dilalahnya justru pabriknya ada di Provinsi Banten gitu, di Kabupaten Serang lagi kan.
ini kan tentu sangat miris ya, di tengah masyarakat yang religius, Betul. ternyata kok berdiri pabrik miras. Saya sangat sepakat lah dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh masyarakat, para ulama, para kiai untuk menutup pabrik miras itu. Saya pikir lebih cepat lebih baik. Ya, memang kan kalau bicara perizinan kan memang ada yang namanya one single system itu ya, satu sistem perizinan yang ada di satu pintu gitu ya. satu pintu yang OSS itu ya. Nah itu memang pusat. Cuma kan ketika masuk ke daerah tetap dia harus ada UKL, UPL, jadi ya perizinan masalah lingkungan, ya kan, masalah AMDAL dan sebagainya itu kan harus dilakukan di daerah. Jadi saya pikir apa namanya, ya ini harus jadi catatan lah, meskipun memang ini OSS-nya kewenangan pusat, tapi tentu pas ada kewenangan daerah juga yang harus diberikan. Nah, jadi pertanyaan kenapa kok bisa lolos begitu? Nah, itu dia. Kira-kira ada hal apa yang akan dilakukan gitu supaya nggak kecolongan lagi? Nah, ini mungkin salah satu fungsi pengawasan juga ya, pengawasan yang harus juga dilakukan oleh teman-teman legislatif ya, baik di kabupaten kota maupun provinsi, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Nah, seringkali apa namanya, eksekutif ini kadang tidak secara terbuka menyampaikan gitu kan, akhirnya tiba-tiba udah jadi aja kan, gitu. Nah ini ke depan harus lebih diperbaiki lah komunikasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga kalaupun ada pengawasan yang harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai misalkan ada pihak ketiga yang sudah mengeluarkan dana yang besar baru akhirnya ditutup. Kan kalau dari awal, ya kan, dari awal dibicarakan ya. Ada izin-izin dan kita tahu dari legislatif, mungkin kita udah tolak dulu sebelum mereka menginvestasikan dana yang lebih besar. Iya betul ya. Kan sayang jadinya juga ya. Iya begitu. Cuma adanya pabrik miras ini kan bisa menyerap banyak tenaga kerja nih. Kira-kira gimana nih? Dan juga menyumbang besar sekali untuk PAD. Ya, jadi bahasa kita ini kan bukan bicara masalah duniawi saja. Kita juga masalah ukhrawinya juga harus kita perhatikan. Buat apa kalau misalkan hasilnya besar ya, tetapi nggak dapat keberkahan dari Allah kan? Betul. Makanya ya bisa jadi Indonesia dengan potensi sumber daya yang demikian besar, tetapi kok masih masuk ke dalam kategori bukan kategori negara yang maju atau yang sejahtera gitu. Bahkan kita ini negara yang hutangnya cukup banyak, tingkat kemiskinannya cukup tinggi, iya kan? Ada stunting segala macam. Nah ini bisa jadi ini ada teguran, ada peringatan dari Allah karena kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Nah karenanya saya sih berharap insya Allah masih banyak investasi lain yang lebih berkah, yang lebih memberikan kebaikan bagi masyarakat kita. Gitu. Oke. Tapi di situ kan masih banyak nih Pak karyawan-karyawan yang kerja di pabrik itu gitu ya. Kira-kira gimana nih nasib mereka Pak? Ya itu kan masih bisa lah disalurkan, bisa aja nanti ketika itu pabrik dialihfungsikan jadi pabrik yang lain kan bisa mereka dipekerjakan kembali. Artinya yang penting adalah goodwill ya dari pemerintah, itikat baik dari pemerintah. Ketika pemerintah ini berkeinginan baik bahwa ingin mendapatkan masukan ataupun sumber dana yang halal, insya Allah berkah. Ada jalannya ya. Ada jalannya. Jangan kita berpikirnya sesaat, ya urusan duniawi dan sebagainya. Tapi ketika melibatkan Allah gitu dalam segala usaha-usaha kita, insya Allah keberkahan akan. Ya di DKI saja, pernah dengar nggak cerita DKI? Waktu zamannya Pak Anies yang pabrik bir itu, oh iya, ya kan akhirnya kan
Pemprov DKI narik saham dari sana, nggak ada masalah. Ya, jadi saya pikir ya, walaupun terlihatnya menggiurkan ya. Iya, kalaupun itu saya pikir bisa lah ditaruh memang di wilayah-wilayah yang katakanlah tidak menjadikan miras ini sebagai sesuatu yang terlarang. Kan kita ada provinsi-provinsi lain yang memang mayoritasnya misalkan non-muslim dan sebagainya. Kalau memang mereka tidak menjadikan minuman keras sebagai minuman yang haram misalkan, ya silakan gitu. Jadi ini nggak sesuai nih ya dengan wilayah. Ya, harusnya pemerintah kan bisa memetakan mana sih wilayah-wilayah yang memang yang religius, mana yang memang katakanlah wilayah-wilayah yang memang untuk pabrik-pabrik seperti itu dilegalkan atau silahkan gitu ya. Ini memang saya sepakat memang ini izinnya dari pusat ya, karena helikopter view-nya buat pemerintah itu kan udah ketahuan mana nih wilayah-wilayah yang kira situ tempatkan di situ. Toh nanti kan juga kalau masalah distribusi kan memang ya sudah ada cost-nya sendiri lah, meskipun jauh tapi kan untuk distribusi ada cost-nya sendiri. Betul. Tapi dari DPRD atau mungkin dari fraksi gitu ya, apakah ada niatan untuk mengirim surat gitu Pak ke kementerian? Saya pikir ini sudah selesai ya. Sudah selesai begini. Jadi dari para kiai ulama juga sudah menyampaikan suratnya, karena ketika itu bicara kewenangan di pusat, ya mereka sudah datang ke DPR RI, yang setahu saya sudah datang itu. Para kiai ulama sudah datang ke DPR RI, sudah menyampaikan, dan oleh pihak DPR RI pun juga setahu saya sudah di follow up, diteruskan kepada kementerian terkait begitu ya. Kita lihat nanti hasilnya gitu ya. Ya kalaupun kita mau mendorong pun nggak ada masalah sebetulnya ya. Tapi saya pikir kita tunggu reaksi yang sedang berjalan ini seperti apa. Kalau mudah-mudahan bisa selesai ya alhamdulillah. Amin sih, semoga aja ya. Amin. Segera dilakukan penutupan itu ya, dan semoga saja nih karyawan yang mungkin di PHK nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik justru ya. Amin ya robbal alamin. Oke nih, gimana harapan Pak Gembong untuk Banten ke depannya nih Pak? Ya, saya berharap pemimpin baru nanti bisa membawa Banten lebih baik lagi. Membawa Banten menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Amin. Menjadi luar biasa. Provinsi yang bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Amin. Optimis nggak Pak? Banten bisa seperti itu? Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Gembong atas waktunya ya. Ini kayaknya abisnya ada kesibukan lainnya ya. Sibuk banget nih kayaknya. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Dan saya Yashifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.